Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jawa Timur. Warga Bojonegoro dihebohkan dengan semburan api yang tiba-tiba keluar dari sumur bor. Peristiwa tersebut berlangsung saat warga mengepor di kedalaman 60 meter. Foto nih. Foto nih. Warga Dusun Sidomulyo, Desa Klepak, Bojonegoro dikejutkan dengan semburan api yang muncul dari dalam sumur bor di dekat masjid setempat. Petugas damkar Bojonegoro dikerahkan untuk padamkan api. Menurut warga, sempat tercium bau gas menyengat saat warga melakukan pengeboran hingga kedalaman 60 meter. Semburan api muncul ketika salah satu warga menyalakan rokok. Akibat insiden ini, kepala dusun setempat alami luka bakar ringan dan dirawat di puskesmas tempat. Api bisa dipadamkan oleh petugas damkar, namun bau gas masih muncul, sehingga petugas dan warga menutup sumur bor tersebut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun yang melibatkan bus pemudik dengan 2 truk ekspedisi terjadi di Jalinsum, Asahan, Sumatera Utara. Sopir salah satu truk meninggal akibat terjepit badan truk. Dua truk ekspedisi barang ringsek setelah bertabrakan dengan bus angkutan pemudik di Jalinsum, Aikledong, Asahan, Sumatera Utara kemarin sore. Bahkan salah satu truk masuk ke dalam parit. Sopir truk meninggal karena terjepit badan truk. Kencangnya tabrakan juga membuat bus terguling dan masuk ke dalam parit. Sebanyak 11 penumpang bus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saya mungkin setengah tidur, pas dengar suara bentuman itu. Nah, dari situ saya udah nggak sadar. Tahunya saya udah di luar sendiri. Mobil itu udah oleng, miring dia posisinya. Nah, baru teman saya nih keluar ke atas dia, lewat kaca yang bekas saya tabrak itu. Gitu, Pak. Ada banyak berangkat dari Medan tadi, relatif. Dari Medan itu lumayan sih, setengahnya lah. Belasan ada ya? Ya, yang jelas bis itu setahu saya nggak penuh, masih banyak pos yang kosong. Bus pemudik yang melaju dari Medan menuju Pulau Jawa tiba-tiba menabrak truk di depannya sehingga akibatkan tabrakan beruntun. Sementara polisi masih selidiki penyebab kecelakaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. 3 bocah sekolah dasar tertangkap warga saat mencuri sepeda motor di Gresik, Jawa Timur. Dan dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku pernah mencuri motor di 4 lokasi berbeda. Inilah video amatir detik-detik warga menangkap 3 bocah saat mencuri motor di Jalan Harun Thohir di Kecamatan Gresik Kota. Viral, video ini di media sosial membuat warga prihatin karena para pelaku masih duduk di bangku SD, yaitu F12 tahun, HR9, dan NH 10 tahun. Mereka beroperasi secara berkelompok untuk mencari sasaran. Setelah menemukan motor yang terparkir tanpa pengaman tambahan, mereka langsung membawanya kabur. Namun, aksi mereka terhenti. Warga curiga melihat ketiga bocah mendorong motor di tengah malam. Segera bertindak dan menangkap, lalu melaporkannya ke polisi. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa ini bukan kali pertama mereka mencuri. Pada saat korban ini merasa motornya hilang, lalu melaporkan kepada Satreskrim unit Polsek, lalu menyisir
daerah sekitar, lalu mendapatkan ketiga anak ini sedang mendorong motor tersebut. Jadi modus dari ketiga ABH ini sendiri yaitu mendorong motornya lalu dijual. Mereka mengaku mencuri motor di 4 lokasi berbeda, termasuk di perumahan PPS, alun-alun Gresik, serta di Jalan Harun Thohir. Karena ketiga pelaku masih di bawah umur, polisi berkoordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Gresik untuk menentukan langkah hukum yang tepat. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat kemarin menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Demonstrasi terjadi di depan kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat hingga malam hari sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi. Masa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Jogja Memanggil juga berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Menurut saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi menolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.